Inilah sebuah pekerjaan Tuhan. Dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita, sesungguhnya kita sedang memberitakan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian 16 September 2020 dari 1 Samuel 26 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikian firman Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat Saul sangat membenci Daud semenjak Daud lebih dipercaya oleh bangsa Israel untuk memimpin mereka sebagai raja. Kebencian itu akhirnya semakin mendalam sehingga Daud akhirnya menjadi pelarian oleh karena ambisi-ambisi yang dilakukan oleh Raja Saul untuk mengejar dan hendak membunuh Daud. Hal itu juga terjadi dalam perikop yang kita baca ini. Saul dengan ambisinya yang sangat kuat dan dengan kebencian yang sangat kuat, bahkan sampai membawa pasukan yang sangat besar, sampai 3.000 orang pasukan pilihan yang dikepalai oleh seorang panglima namanya Abner. Bayangkan saudara, hanya untuk mengejar satu orang, mereka membawa pasukan sampai 3.000 orang. Tetapi Tuhan selalu melindungi Daud. Informasi tentang kedatangan Raja Saul bersama dengan pasukannya sudah diketahui oleh Daud, dan Daud mengungsi dari tempat persembunyiannya. Raja Saul tidak bisa menemukan di mana Daud bersembunyi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah pada malam hari itu. Pada malam hari itu juga Tuhan membuat mujizat. Semua pasukan bersama dengan Raja Saul, bersama dengan Panglima Abner tertidur dengan pulas. Dan pada kesempatan itulah Daud pergi hendak menghadap Raja Saul. Namun Saul sudah dalam keadaan tertidur. Sesungguhnya ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Raja Saul. Karena pada saat itu Saul sedang tertidur bersama dengan tongkat yang hendak dipakai untuk membunuh Daud. Tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Daud bersama dengan teman-temannya pergi dari tempat perkemahan itu, tetapi mencari tempat yang lebih aman, namun tetap bisa berbicara kepada pasukan dan Saul. Saudara, ketika Daud sudah berangkat dari tempat perkemahan Saul, akhirnya Saul bersama dengan semua pasukannya terbangun dari tidurnya. Daud berbicara dengan sangat kuat supaya didengar oleh Raja Saul bersama dengan pasukannya. Dan setiap perkataannya diarahkan kepada Panglima Abner. Daud berkata bahwa Panglima Abner seharusnya dihukum karena tidak becus untuk menjaga seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Hal itu dibuktikan dengan sebuah perkataan Daud kembali. Jika engkau tidak percaya, lihatlah tongkat yang seharusnya dipakai oleh Raja Saul, yang sedang saat itu bersama dengan Raja Saul, sudah tidak ada lagi bersama dengan Saul. Itulah membuktikan bahwa Daud pergi menghadap kemah Raja Saul, namun tidak membunuh Raja Saul, yang pada saat itu sebenarnya adalah kesempatan yang bisa dipakai untuk membunuh Raja Saul. Akhirnya saudaraku, Raja Saul tersadar. Raja Saul terpukau, bahkan akhirnya menyesal dengan segala perbuatannya yang jahat selama ini. Dia menyesali segala keburukan yang dia lakukan dan kebencian yang dia lakukan oleh karena ingin membunuh Daud. Dia melihat kebaikan hati
Daud yang tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Jika Daud sesungguhnya menghitung-hitung segala kebencian, segala luka, segala kesusahan dan penderitaan yang diperbuat oleh Raja Saul kepada dia, sesungguhnya secara kemanusiaan Daud bisa membunuh Raja Saul pada saat itu, karena notabene-nya Saul berstatuskan musuh bagi Daud. Tetapi saudara, inilah sebuah pekerjaan Tuhan. Dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita, sesungguhnya kita sedang memberitakan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dari perilaku kita, dari sikap kita, dari ucapan kita, kita sedang menggambarkan siapa Tuhan kita yang sedang kita sembah. Akhirnya saudara, apa yang diperbuat oleh Daud, belas kasihan Daud, ketidakmauan dia untuk membunuh Raja Saul, akhirnya berbuah kebaikan. Dan itulah menjadi dasar bagi Raja Saul untuk menyesali segala perbuatan dan kebenciannya, bahkan segala ambisi-ambisinya untuk membunuh Raja, untuk membunuh Daud. Saudara, demikianlah seharusnya kita sebagai umat Kristen. Cara kita untuk memberitakan siapa Tuhan kita, hendaklah kita tunjukkan dalam perbuatan dan sikap kita. Bukan dengan hukuman, bukan dengan cercaan, bukan dengan penghakiman, kita bisa membuat orang lain bertobat, membuat orang lain menyesali atas segala kejahatannya. Tetapi saudara, dengan usaha dari kebaikan dan segala sesuatu yang bisa kita perbuat, menolong orang lain, mungkin itu bisa menyadarkan orang lain atas segala kesalahannya selama ini. Demikianlah sesungguhnya sikap menginjili yang diarahkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan orang Kristen. Bukan hanya dengan berkhotbah semata, tetapi biarkan setiap firman Tuhan itu mengalir dalam hidup kita dan terpancar dalam setiap perilaku dan perbuatan kita. Itu adalah cara yang paling ampuh untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita yang begitu ajaib dan penuh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui setiap hari-hari kita dan setiap proses kehidupan yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin.